Halo teman-teman, yuk kita bahas tentang sejarah psikologi klinis. Perkenalkan tim kami, Clairin, Audrey, Virgi, Stella, dan Keiza. Jadi apa sih psikologi klinis itu? Psikologi klinis adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari asesmen dan memberikan treatment pada gangguan psikologi. Pelopor munculnya psikologi klinis antara lain William Tuch, Ellie Todd, Philip Vinel, dan Dorothea Dix. William Tuch lahir pada tahun 1732 dan meninggal pada tahun 1822. Ia mengumpulkan dana untuk membuka York Retreat, yaitu pusat perawatan di mana orang yang sakit mental akan selalu dirawat dengan kebaikan, martabat, kesopanan, dan kasih sayang. Philip Vinel memindahkan individu yang sakit mental keluar dari ruang bawah tanah dan merawat mereka selayaknya sebagai seorang pasien. Ia menyuarakan bahwa orang sakit mental tidak dirasuki oleh setan dan mereka pantas untuk mendapatkan belas kasihan serta harapan daripada penganiayaan dan cemoohan. Tokoh selanjutnya adalah Ellie Todd. Ia mampu mengumpulkan dana untuk membuka retreat di Harvard pada tahun 1824. Di sana, mereka mengizinkan para pasien untuk mengambil keputusan penting dalam pengobatannya. Dorothea Dix melakukan perjalanan ke sebuah kota, mengumpulkan data tentang perawatannya terhadap orang sakit mental, menyajikan data kepada para pemimpin masyarakat setempat, dan membujuk mereka untuk orang sakit mental lebih dimanusiawikan dan lebih memadai fasilitasnya. Leitner Whitmer adalah tokoh utama yang menggunakan istilah psikologi klinis di media cetak pada tahun 1907. Whitmer adalah orang pertama yang mengoperasikan klinik psikologis. Di kliniknya, klien pertama adalah anak-anak dengan masalah perilaku atau pendidikan. Dan pada akhirnya, ia meramalkan psikologi klinis dapat diterapkan dengan orang-orang dari segala usia dan dengan berbagai masalah yang muncul. Kraepelin mengemukakan tentang two category system of mental illness. Selanjutnya, kita akan membahas assessment of intelligence. Kemunculan psikologi klinis pada abad 20 diiringi dengan perdebatan menyangkut inteligensi. Edward Lee Thorndike mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kecerdasan yang terpisah dan independen. Sedangkan Charles Spearman memperdebatkan tentang the existence of G yang menjelaskan inteligensi umum itu tumpang tindih dengan banyak kemampuan tertentu. Pada tahun 1900-an, perkembangan kecerdasan muncul ketika pemerintah Prancis meminta bantuan dalam menentukan siswa sekolah umum mana yang memenuhi syarat untuk layanan khusus. Dengan permintaan itu, Alfred Binet dan Theodore Simon menciptakan skala Binet-Simon pertama. Skala Binet-Simon memasukkan perbandingan usia mental dengan usia kronologis sebagai ukuran kecerdasan, yang biasa kita kenal dengan istilah IQ. Akhirnya, tes tersebut direvisi oleh Lewis Terman dan dikenal dengan istilah Stanford Binet Intelligence Scales. Selanjutnya, David Wessler membuat tes kecerdasan yang dikenal dengan Wessler Adult Intelligence Scale dan Wessler Intelligence Scale for Children. Kalau tadi kita bahas tentang Assessment of Intelligence, sekarang kita mau bahas tentang Assessment of Personality. Tes mental pertama dibuat oleh James McKean yang mengukur tentang kemampuan memori, sensasi, dan persepsi. Perkembangan berbagai alat tes terus muncul, mulai dari Inkblot Method oleh Rocha, TAT oleh Christiana Morgan dan Henry Murray, MMPI, dan NeoPI. Nah, selanjutnya merupakan psikoterapi. Pada tahun 1930, psikolog klinis banyak bekerja di lapangan akademi, lebih dari sekedar terapis. Berikutnya adalah psikodinamika. Pada pertengahan abad ke-20, psikodinamika mendominasi bidang klinis.
Berikut ini adalah pengaruh perang dalam clinical psychology. Pengembangan profesi psikologi klinis dimulai dari tahun 1917 didirikannya American Psychological Association, dan pada tahun 1921 didirikan The Psychological Corporation. Hingga pada tahun 1940-an, membuat pelatihan dan pendidikan psikologi klinis menjadi lebih luas. Tahun 1949 merupakan sejarah penting bagi konferensi Boulder yang menyetujui bahwa praktik dan penelitian adalah aspek penting dari psikologi klinis. Pada tahun 1953, APA menerbitkan kode etik pertamanya. Hingga pada 1990-2000-an, pertumbuhan profesi terus berlanjut. Sekian tentang penjelasan sejarah psikologi klinis pada kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman ya. Terima kasih.